mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian kita ke zikir qalbu. Ini punten Bapak Ibu, kita pelajari lagi. Nah, kita di guru saya, artinya maka perlu disampaikan juga kepada sampean. Itu nggak ada gerakan sama sekali di zikir qalbu dengan fisik ya. Biasanya kan begini. Masuk ke hati ya. Tidak. Ini juga kita tidak pakai gerakan. Ya, tidak la ilaha illallah tidak. Ini guru saya begitu. Maka saya yang menerima juga ya begitu. Dan sekarang sampai yang menerima juga sama begitu ya. Tidak pakai apa? Gerakan. Yang bergerak siapanya? Rasa, cipta, rasa, rasanya. Tidak pakai fisik ya. Tidak pakai fisik. Oke. Takutnya yang rambutnya gondrong-gondrong tuh ini terganggu ya. Terganggu takutnya. Oke. Nah, jadi digerakkan dengan cipta rasa karsa saja membentuk huruf lam alif. Tetap diam. Nah, sama di tawaf juga kita nggak begini. Nggak apa, melingkar setengah. Tidak. Nah, di sini yang bergerak adalah cipta rasa karsa lagi sama bersemesta untuk menafi isbatkan Allah di alam semesta. Ya. Nah, begitu. Kemudian di sini juga sama. Kalau sampean melihat gambar ini kan harus ke bawah, berarti sampean kan harus ke bawah begini. Ya, di buku talqin juga begitu. Ini tetap nggak bergerak. Yang bergerak adalah cipta rasa karsa kita ke seluruh bagian tubuh. Paham ya? Kemudian ke zikir qalbu sama juga begitu. Nah, cuman kemarin saya terangkan kan, hati itu ada bagiannya. Ya, lawama, amarah, sufi ada di sebelah mana? Kanan. Mutmainah di tengah. Kalau apa? Rodiyah, madiyah, kamilah di mana? Di kiri. Nah, maka untuk zikir qalbu yang sampai proses itu nanti penghujamannya kalau ngapunten nggih, kalau mungkin dari proses awal kita harus banyak di sebelah kanan, jangan di sebelah kiri, karena kotoran ada di situ, saudara. Kebanyakan di sebelah kanan, maka di kananlah jenengan nanti perbanyak ya. Nah, bagaimana zikir qalbu ini? Sudah saya jelaskan di awal, harus masuk ke ruangannya. Harus masuk ke ruangannya. Berarti kita itu harus masuk dulu. Siapa yang masuk itu? Tadi cipta, rasa, karsa. Masuk dulu ke hati. Coba masuk dulu ke hati. Rasakan. Kita bisa loh begitu loh. Masuk ke hati, masuk ke telinga juga bisa, masuk ke mata juga bisa. Yang namanya rasa, dia merambah ada di mana? Mana di seluruh diri kita. Pikiran juga bisa memasuki apa saja yang ada di dalam diri kita. Begitu juga dengan kehendak atau karsa, itu semua bisa masuk ke dalam bagian-bagian diri kita. Nah, masuk dulu ke hati. Kalau sudah masuk ke hati, baru kita zikir. Namanya isbat faqat. Isbat itu menetapkan, faqat itu hanya. Apa? Hanya.
Yang ditetapkan itu hanya satu, siapa? Allah. Allah. Maka di dalam tarekat Syadzaliyah zikir qalbu itu dinamakan sebagai zikir isbat Fakot. fakot. Ya. Nah, bagaimana zikir isbat fakot itu? Apa yang dibaca? Ya kan begitu. Illallah, terus masuk ke lapisan-lapisan apa? Hati itu sendiri. Nah, makanya di zikir isbat fakot ini diterangkan kemarin-kemarin itu, okay, harus mampu menembus 7 lapis dimensi kolbu kita, dari lawama sampai kamilah, ya, sampai di mana hati kita itu berubah dari hati yang liar menjadi hati yang salim. Nah, maka kalau hati kita masih liar, masih susah ditundukkan, masih bisa katakanlah menggugat jantung atau roh, ya, atau menggugat rasa atau sil, maka jelas hati kita masih liar. Ya. Nah, maka jenengan silahkan proses sebaik-baiknya proses, ya, agar nanti hatinya berubah menjadi hati salim. Cirinya zikirnya sudah menembus level 4. Kalau dalam level hati ya, atau susunan hati 4 itu apa? Mutmainah. Kalau sudah nembus mutmainah, hati kita menjadi sejuk, dan nanti keluar seperti air. Maka di Satariyah dinamakan itu maul air kehidupan yang membasuh hati kita sehingga hati kita dibersihkan dan berubah menjadi hati salim. Nah, ini maqam zikir qalbu, saudara. Summa ila zikir qalbu. Nah, kemudian kita ke zikir ruh. Ruh kan di jantung tuh. Dalam kajian kita ya, ruh bersembayang di jantung. Maka zikir ruh ini adalah zikir yang dihidupkan di dalam jantung. Maka dalam keterangan talqin kita itu, pusatkan cipta rasa karsa kita di dalam jantung. Nah, ya, ini ismu zat ya. Ismu zat. Zikir ismu zat. Ini membaca Allah terus masuk. Nah, di dalam lapisan jantung ini berlapis-lapis. Inilah lapisan-lapisan roh. Nanti
terakhir ada lapisan yang namanya ruh idofi. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas tentang zikir ruh dengan lapisan-lapisannya sampai ruh idofi, dan apa saja nanti katakanlah manfaatnya. Karena kalau sudah bisa zikir roh, sampeannya tidur saja bisa zikir. Tidur bisa apa? Zikir. Allah, 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 Allah. Sampai tidur, tapi zikir. Nah ini menandakan sampean bisa zikir roh. Kalau zikir qalbu, kalau sudah berat, terus jare wong Cirebone apa sih mengorong tuh? Isbeli tak? Apa isbeli warna? Nah, maka hati akan berhenti. Tidak seperti zikir. Makanya ketika jenengan belajar zikir di dalam tidur, sampai nggak sadar sudah, dan merasa terhenti dalam tidur itu. Nah, karena memang mungkin jenengan masih di level ini ya, zikir hati. Tapi kalau sudah dizikir roh, insya Allah jenengan tidur, rohnya masih zikir, dan ini terdengar dalam dimensi kesadaran di dalam diri jenengan. Ini luar biasa ya, luar biasa. Nah, sudah begitu jenengan ke zikir ruh dengan membaca apa? Allah, 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 sampai menembus ruh idofi. Artinya di sini jasmani sudah dibuka, ya, dibuka pintunya dengan nafi isbat. Mailah zikir ruh Allah. Tadi sudah dibangunkan ya, qalbu dan apa? Roh. Okay. Nah, sekarang ke sir, pembangunan apa? Sir ya. Ada namanya zikir tarah. Ini zikir sir, karena zikir sir dibagi menjadi 4: tarahib, tanazul, isim goib, dan siri. Nah, baca dari jantung, Allah, naik ke atas, masukkan ke otak 3 kali sampai 7 kali. Seperti tadi, zikir apa? Bersama. Terus zikir tanazul, ini dari otak turun ke jantung. Baca Allah. Kalau ininya Allah, ininya Allah. Ada kemarin saya ziarah ya, ada yang zikir gitu. Allahu Allah, Allahu Allah, ada. Naik turun. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting dia paham kan begitu. Dia paham. Ada. Nah kalau sampai tarahib dulu, tanazul dulu nggak apa-apa. Kalau sampai mau di apa? Tadi langsung di
proses nggak apa-apa. Allahu Allah, Allahu Allah, nggak apa-apa. Bila dikecil terakhir ghaib. Nah, isim ghaib ini punten sedherek adalah zikir yang memang harus benar-benar pada tempatnya. Artinya, ketika zikir isim ghaib ini jenengan ngapunten, rasa-rasa lainnya dihilangkan. Rasa-rasa lainnya dihilangkan. Pikiran-pikiran lainnya dihilangkan. Kehendak-kehendak lainnya dihilangkan. Jadi dalam pikirannya, dalam rasanya, dalam kehendaknya sudah tidak ada yang lain kecuali Allah. Rasakan Allah semakin terasa. Rasakan. Nah, di sini baru membaca zikir isim ghaib. Bacanya apa? Ya. Terus masuk ke rasa, ke sir ya, masuk ke sir kita, masuk. Nah, karena di dalam sir ini ada apa? Nur. Maka jangan heran ketika jenengan makin terang. Makin apa? Terang. Apanya yang terang? Di dalam diri. Karena sir ini adalah pintu untuk menuju apa? Nur. Terang sekali di dalam diri kita terang. Waduh, nikmatnya kalau sudah bisa belum? Belum lagi. Istimewa ya. Okay. Harus belajar. Okay. Terus, nah, makin terang. Akhirnya di dalam diri kita itu nggak ada siapa-siapa kecuali apa? Cahaya, nur. Nah, ini namanya pencerahan. Ya, diri kita merasa tercerahkan dengan nur, dengan cahaya. Ya. Nah,
Terus kalau sudah terang juga terus. Di dalam terang itu nanti hilang, tidak terasa apa-apa, tidak terasa apa-apa. Diri kita juga hilang, tidak terasa, semuanya hilang, tidak terasa. Akhirnya sampai turu lali. Gimana sih Kang maksudnya Kang? Maksudnya turu lali itu duduk. Ya, tidur lali-lali itu lupa segalanya. Ini penting loh. Jadi tidur yang lupa segalanya. Artinya di situ sampai seperti tertidur dan lupa segalanya. Hilang seluruhnya itu seperti orang tidur saja. Oke, tapi sadar. Tidak seperti orang apa? Tidur. Nah itu namanya suwung kalau kata orang Cirebon. Oke. Nah, artinya dengan zikir isim gaib ini jenengan menembus dimensi di dalam diri. Itu intinya, menembus dimensi di dalam diri. Dalam diri kita ada siapa tadi? Sampai kepada zat pribadi. Nah, zat pribadi inilah hidup yang tidak terasa apa-apa, tapi kitanya merasakan ada. Oh. Jadi antara ada dan ya ada begitu ya. Antara kosong isi dengan kosong begitulah. Ini susah diterangkan loh, sederek loh, susah. Oke, maka dengan mendekati saja agar ini bisa dimengerti ya. Isim gaib. Zikir sirru min sirri, baru rasa kita keluar. Terus ya, keluar dari tubuh, makin merambah, terus memenuhi, teruslah sampai jenengan bersemesta. Rasakan. Di dalam sampai yang bersemesta ini tidak ada yang dirasa kecuali Allah yang ada. Sirun min sir.
sesudah itu baru jenengan warid atau takoru. Tadi kan begitu, wirid dan warid lah. Kalau ini semua namanya wirid, baru warid. Karena gambarnya nggak cukup, oke, jadi saya jelaskan saja. Jadi warid itu adalah keadaan di mana sampai itu duduk tenang, tidak bersikir, kita tidak apa? Bersikir, hanya mengamati sekiranya unsur rohani tadi yang 6 ini gini. Kemudian apa? Terjadi apa? Kangen, rindu, zauq batiniyah. Karena apa? Karena sudah dibangunkan oleh siapa? Oleh zikir tadi. Dibangunkan oleh asma-asma Allah, asma tauhid, yang masuk ke ruangannya. Masuk, mereka semua tergugah, terbangun, akhirnya unsur 6 batin tadi keluar dari dalam diri kita dan terjadilah yang namanya mendekat kepada Allah atau yang dinamakan takoru atau warid. Nah, udah diam, nikmati ketika ini terjadi. Nah, dalam dunia kita di Sataria ini sudah dijelaskan guru-guru tentang martabat 7. Ini peta ya, peta perjalanan apa? Spiritual kita ya. Di situ dijelaskan dari insan kamil di tubuh ini, dan kemudian keluar. Nah, kalau sudah keluar ini berarti kita menuju alam apa? Adsam ya. Terus alam iksal sampai kepada alam ahadiyah. Nah, makanya ketika sampai keluar dari jisim kasif atau insan kamil yang ada kumpul sekarang itu keluar. Nah, yang keluar siapa? Jisim latif. Jisim latif ini adalah ini juga. Paham nggak? Ini saya terangkan ya. Dulu itu kan dari zat, terus nur, sir, ruh, jisim naim, jisim latif masuk. Kalau kita keluar juga sama jisim latif. Nah, jisim latif ini keluar ke alam adzat. Nah, kemudian kalau diperkenankan kembali jisim latif ini naik, dia naik ke alam mitsal. Dan nanti jisim latif ini sudah tidak dinamakan, artinya sudah lebur dan menjadi jisim naim. Ya, akal sudah lebur nih di alam apa? Adzat. Masuklah ke jisim naim, tempatnya atau dinamakan alam mitsal. Lebur kembali. Kita di alam sana itu jisim apa? Naimnya kita lebur. Di alam apa? Mitsal ini lebur. Kemudian naik lagi di alam arwah. Jadi jisim naimnya sudah lebur, sudah hilang menjadi ruh di alam arwah. Seperti itu saudara prosesnya. Ini peleburan ya, peleburan. Nanti kalau kita di alam roh masuk lagi ke atas, kita menjadi sir. Kalau naik lagi ke atas kita menjadi nur. Dan kalau sudah masuk ke dimensi nur, naik lagi ke atas kita menjadi zat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di alam ahadiyah. Nah, maka diterangkan di situ di martabat 7 tentang dimensi-dimensi itu dan keberadaan di 7 martabat itu. Oke. Nah, kemudian ketika kita zikir dan kemudian takarrub atau wirid dan warid, kemudian kita sampailah kepada alam ahadiyah. Oke. Dan kemudian di sana kita itu melebur dengan zatnya Allah. Maka keadaan ini dinamakan fana.
fana. Jadi peleburan itu fana ya. Fanalah kita. Kembalilah kita di asal mula kita. Nah, maka menghadapnya kita dengan 1 jam itu atau 2 jam atau berapa jam lah berhasil dan sukses. Oke. Kan sampai kalau zikir niatnya apa? Ayo, niatnya apa? Ada yang niatnya pengen dagangannya laris, ada yang niatnya pengen si dia itu makin erat. Begitu kan? Atau apa lagi coba? Coba ulang masa lalu itu ulang. Mungkin banyak ya. Iya kan? Iya. Iya. Banyak sekali niat-niat kita, nggih. Oke, tapi kita punten jarang mengunggah diri. Kalau kita berzikir ini diniatkan untuk menghadap Allah. Kita diniatkan khusus untuk apa? Menghadap Allah. Jadi akhirnya dulu itu karena niatnya apa? Macam-macam, sampainya nggak naik rohaninya, nggak takorub, ya nggak warid jalan di tempat bahkan mundur ya. Mundur. Jadi nggak apa-apa, guyon sederek, guyon. Ya. Nah, disitulah mungkin dengan adanya penjelasan metode zikir tarekat Satoria ini sedikitnya menjadi bahan bagi kita untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pede walaupun sampai sudah umurnya 60 lebih nih. Pede ya. Pede saja. Karena ini sudah menjadi rahasia Allah. Bagi siapa yang sudah artinya benar-benar bersungguh-sungguh, maka Allah menjawab. Di dalam Al-Quran itu banyak. Pasti kita akan sampai. Oke. Dan begitu sederek, dengan penjelasan ini saya berharap jenengan makin giat dalam melakukan zikir dengan metode Satoria. Tidak banyak-banyak, sedikit tapi berkualitas. Intinya membangunkan unsur batin agar takorub mendekat di alam-alam ilahiyah, dan menjadi fana saat itu. Nah, selesai sadar eling maning tak. Kemudian doa, dan doanya tolong jangan doa materi. Lagi-lagi kalau pakai zikir tarekat Satoria yang khusus ini, yang dipelajari oleh kita semua ini, itu doanya pakai doa usul dan sudah ada di buku. Ya, doa meminta kepada Allah untuk diperjalankan rohaninya. Makanya banyak sekarang pakai zikir tarekat, doanya minta panennya berlimpah. Bingung ininya nih. Ya, membahasnya bingung. Jadi nggak connect saja ya. Karena zikir tarekat ini adalah zikir yang khusus untuk takorub mendekat. Nah, begitu teorinya, bangunkan, baru kita perjalanan rohani. Ini juga kita sebagai manusia di bumi sudah diperkenankan oleh Allah. Silakan min aktoris samawat ya, untuk menjelajah langit. Maksudnya langit rohani dengan cara rohani. Monggo. Ada kesempatan. Jangan minder sudah umur berapa. Bismillah. Dengan menjadi keluarga besar tarekat Satoria, maka disitulah kita akan bersama-sama untuk saling mengingatkan untuk menjadi ahli zikir. Terima kasih, matur nuwun, semoga manfaat.
Nggih saking kula bilih wonten sawane nyuwunipun ageng pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.